Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia dengan NIM 2023 11329 dari kelas Sistem Kontrol Fazi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama berupa resum mengenai sistem kontrol fazi yang menggunakan 3 referensi. Referensi pertama di sini didapat bahwa logika fuzzy merupakan suatu metode komputasi yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam suatu sistem. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal dua nilai, yaitu benar dan salah. Logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat kebenaran di antara 0 sampai dengan 1. Hal ini membuat logika fuzzy lebih mampu menggambarkan kondisi dunia nyata yang seringkali tidak pasti dan bersifat ambigu. Dalam buku yang dijelaskan pada referensi yang pertama, bahwa logika fuzzy ini merupakan, logika yang banyak digunakan dalam sistem kontrol karena, digunakan dalam pengambilan keputusan serta pemodelan sistem yang kompleks, terutama ketika model matematis yang pasti sulit dibuat. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengambil keputusan yang mendekati cara berpikir manusia. Selanjutnya pada referensi yang pertama juga terdapat prinsip dasar. Prinsip dasar dari logika fuzzy didasarkan pada konsep himpunan fuzzy atau fuzzy set, yang memungkinkan suatu elemen tingkat keanggotaan tertentu dalam suatu himpunan. Dalam pendekatannya, suatu variabel tidak hanya memiliki suatu nilai pasti, tetapi dapat berada pada beberapa kategori sekaligus dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Misalnya suhu, di mana suhu ini dapat dikategorikan sebagai dingin, hangat, atau panas dengan tingkat keanggotaan tertentu. Prinsip lainnya yang digunakan adalah sistem aturan berbasis if-then, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi dan tindakan yang diambil oleh sistem. Prinsip ini memungkinkan sistem fuzzy bekerja secara fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak pasti. Lalu, terdapat komponen sistem fuzzy. Sistem logika fuzzy terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, yang menghasilkan keputusan yang tepat. Komponen pertama ada fuzzy function, yaitu proses mengubah nilai input yang bersifat pasti atau crisp value menjadi nilai fuzzy dengan menggunakan fungsi keanggotaan. Lalu yang kedua ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan yang berisi kumpulan aturan dan fungsi keanggotaan yang digunakan dalam sistem. Lalu yang ketiga ini adalah inference engine, yaitu bagian yang melakukan proses penalaran dengan menggunakan aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan output fuzzy. Kembali menjadi nilai numerik yang dapat digunakan sebagai keputusan atau tindakan oleh sistem. Lalu terdapat cara kerja. Cara kerja sistem fuzzy dimulai ketika sistem menerima input berupa nilai numerik dari suatu variabel tertentu. Nilai tersebut kemudian diproses melalui tahap fuzzy function sehingga dapat diubah menjadi derajat keanggotaan dalam beberapa himpunan fuzzy. Setelah itu akan melakukan evaluasi aturan-aturan yang terdapat pada bus dan menentukan hubungan antara input dan output. Mesin referensi memproses suatu tersebut untuk menghasilkan output dalam bentuk fuzzy. Lalu pada tahap akhirnya proses diffusivation dilakukan untuk mengubah output fuzzy menjadi nilai numerik yang dapat digunakan sebagai hasil akhir atau keputusan sistem. Lalu pada jurnal yang pertama ini, materi yang dibahas ini berbagai konsep dasar hingga implementasi logika fuzzy menggunakan perangkat lunak MATLAB. Pembahasannya dimulai dari himpunan klasik dan himpunan fuzzy, kemudian dilanjutkan dengan fungsi keanggotaan, relasi fuzzy, serta metode inferensi fuzzy. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya pada logika fuzzy, menurut buku atau jurnal yang kita gunakan yang pertama kali ini, adalah kemampuannya dalam menangani sistem yang kompleks dan tidak pasti. Lalu, kekurangannya meskipun tadi ada kelebihan, logika fuzzy juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah penentuan fungsi keanggotaan yang seringkali bersifat subjektif karena bergabung atau bergantung pada pengalaman atau pengetahuan perancang sistem. Selanjutnya, eee, sumber yang kedua yaitu Timothy G. Ross Fuzzy Logic with Engineering Application.
Di sini pengertiannya menurut Timothy Geros logika fuzzy merupakan suatu pendekatan dalam bidang teknik yang digunakan untuk memodelkan sistem yang memiliki ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam data maupun prosesnya. Metode ini memungkinkan suatu sistem untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Dalam banyak aplikasi teknik, data yang digunakan tidak selalu presisi, sehingga diperlukan metode seperti logika fuzzy yang mengubah atau mampu mengolah informasi tersebut secara fleksibel. Prinsipnya, dalam bidang engineering, penggunaan fuzzy Z untuk mempresentasikan data yang tidak pasti dalam sistem ini, setiap variabel dapat memiliki nilai dari suatu nilai keanggotaan pada beberapa himpunan fuzzy. Selain itu, logika fuzzy menggunakan pendekatan approximate reasoning yang memungkinkan sistem melakukan penalaran secara mendekati seperti cara berpikir manusia. Dengan pendekatan ini, sistem dapat memberikan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan metode matematis yang bersifat kaku. Lalu ada komponen sistem fuzzy. Sistem fuzzy dalam aplikasi teknik terdiri dari beberapa komponen penting. Komponen ini berupa input interface, yaitu menerima data dari sensor atau sistem lain. Kemudian data diproses melalui fusification untuk diubah menjadi nilai fuzzy. Selanjutnya, role base digunakan untuk menentukan aturan yang menghubungkan input dan output sistem. Proses penalaran dilakukan oleh inference mechanism yang mengevaluasi aturan tersebut. Lalu hasilnya diperoleh kemudian diproses melalui diffusification untuk menghasilkan nilai output numerik yang dapat digunakan dalam sistem kontrol atau pengambilan keputusan. Cara kerjanya pada bidang teknik dimulai dari pengambilan data input yang biasanya berasal dari sensor atau perangkat pengukur. Data tersebut kemudian diubah menjadi nilai fuzzy sehingga dapat diproses oleh sistem aturan yang telah dibuat. Mesin inferensi akan mengevaluasi aturan-aturan tersebut untuk menentukan hubungan antara input dan output. Setelah proses inferensi selesai, sistem akan melakukan diffusification untuk menghasilkan output yang dapat digunakan sebagai sinyal kontrol atau keputusan sistem. Dalam jurnal atau sumber yang digunakan kedua ini, membahas berbagai konsep logika fuzzy secara lebih mendalam, terutama dalam konteks aplikasi teknik, meliputi fuzzy sets, fuzzy range, membership function, approximate reasoning, fuzzy inference system, serta berbagai metode pengendalian berbasis fuzzy. Lalu terdapat kelebihan serta kekurangan. Pertama kali ini ada kelebihan, yaitu kemampuannya dalam menangani sistem yang memiliki data tidak pasti atau tidak presisi. Metode ini sangat fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai sistem kontrol kompleks. Lalu kekurangannya adalah dalam proses perancangannya yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dari ahli sistem. Penentuan aturan dan fungsi keanggotaan harus dilakukan dengan hati-hati agar sistem dapat bekerja secara optimal. Selain itu, jika sistem yang dirancang memiliki banyak variabel dan aturan, maka kompleksitas sistem akan meningkat sehingga proses komputasi dan pengelolaan aturan menjadi lebih sulit. Lalu sumber yang ketiga ini yaitu Sri Kusuma Dewi dan Hari Purnomo aplikasi Logic Fuzzy untuk pendukung keputusan. Di sini yang pertama kali ini pengertiannya. Logika fuzzy merupakan metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk memproses informasi yang tidak pasti dan ambigu sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Pada sumber ini juga mendukung keputusan. Logika fuzzy-nya digunakan untuk mengolah data yang bersifat linguistik dan kualitatif sehingga dapat diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang lebih tepat. Lalu ada prinsip dasar. Prinsip dasar dari logika fuzzy ini yaitu penggunaan variabel linguistik yang mempresentasikan kondisi tertentu dalam bentuk kata-kata seperti rendah, sedang, dan tinggi. Setiap variabel tersebut memiliki keanggotaan yang menunjukkan tingkat keterkaitannya dengan suatu himpunan fuzzy. Dengan menggunakan aturan berbasis if-then, sistem dapat memproses informasi tersebut dan menghasilkan keputusan yang mendekati cara berpikir manusia.
Lalu ada komponen dari sistem fuzzy, dari jurnal atau sumber ketiga ini, yaitu dalam sistem pendukung keputusan meliputi variabel linguistik, himpunan fuzzy, fungsi keanggotaan, basis aturan, mesin referensi, serta proses deprecation. Variabel linguistik digunakan untuk mempresentasikan kondisi yang akan dianalisis oleh sistem. Lalu fungsi keanggotaannya digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan fuzzy. Lalu cara kerjanya dalam pendukung keputusan dimulai dengan pengumpulan data yang akan dianalisis oleh sistem. Dan data tersebut akan diubah menjadi nilai fuzzy melalui proses falsification. Setelah itu, sistem akan menggunakan aturan yang telah dibuat untuk menentukan hubungan antara variabel input dan output. Lalu mesin inferensi akan memproses aturan tersebut untuk menghasilkan output fuzzy yang kemudian diubah menjadi keputusan akhir melalui proses diffusification. Pada sumber yang ketiga ini, dalam isinya ini membahas mengenai konsep logika fuzzy yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan, meliputi konsep dasar fuzzy set, fungsi keanggotaan, metode inferensi fuzzy seperti metode Mamdani dan Sugeno, serta berbagai aplikasi logika fuzzy dalam pengambilan keputusan. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kemampuannya mengolah data bersifat kualitatif dan linguistik sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metodenya juga fleksibel dan dapat meniru cara berpikir manusia dan mengambil keputusan. Namun dari kelebihan yang ada, terdapat kekurangan, yaitu ketergantungannya pada aturan yang dibuat oleh perancang sistem, di mana jika aturan yang dibuat tidak tepat, maka hasil keputusan yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang akurat. Selain itu, sistem yang memiliki banyak variabel dan aturan dapat menjadi sulit untuk dikelola dan memerlukan proses perancangan yang cukup kompleks. Itulah tadi resum dari 3 sumber yang berbeda. Yang pertama itu dari Sivanandam Simatideva Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB. Lalu yang kedua Timothy J. Ross Fuzzy Logic with Engineering Application. Lalu yang ketiga ada Sri Kusuma Dewi dan Hari Purnomo aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan. Mungkin sekian dari presentasi tugas pertama saya, yaitu resum mengenai sistem kontrol fuzzy. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.